Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa Umar TV yang berbahagia, sore hari ini berjumpa bersama saya Rati Tari Munandar dari Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyah. Yang sore hari ini saya ditemani bersama kakak psikolog kita, yaitu Kakak Insaf Sri Mulat. Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Puasa lancar? Alhamdulillah lancar. Baik Kak, sore hari ini kita akan bincang-bincang santai, ngobrol santai sambil menunggu buka puasa. Ini Kak, ini kan masuk di bulan Ramadan, kemudian di bulan Ramadan ini kita kira-kira Kak, ada nggak sih Kak, ada tips khusus nggak sih, atau kita supaya kita semuanya dalam keadaan sehat, tidak hanya secara fisik Kak, tapi juga sehat secara mental Kak. Apa sih, ada tips-tips khusus atau ada pesan dari Kak Insaf dari sisi psikologi seperti itu Kak? Oke, saya nyapa duluan apa enggak nih? Oh boleh, nyapa dulu silahkan. Oke, yang mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dik Rati, ya hari ini kan sesuai dengan background saya ya, kita akan bicara tentang puasa dan kesehatan mental. Oke. Ini menarik, kalau menurut saya menarik karena kita melihat faktanya banyak puasa itu yang dimaknai hanya menahan diri dari lapar dan haus. Padahal lebih dari itu sebenarnya kalau puasa dimaknai lebih mendalam, efeknya secara psikologis itu banyak. Dan penelitian banyak, ini saya bawa jurnal, nanti kita bicarakan mengenai jurnal yang sudah saya baca. Nanti bisa sharingkan ya Kak? Boleh. Menarik sekali. Ya. Oke, silahkan Kak. Oke, baik. Ini jurnal ini menarik sesuai dengan etikanya ya. Kalau jurnal kita sampaikan, ini jurnal dari Jurnal Empati volume 9 April 2020. Penelitinya Ihda Izzatul Akila, ini psikologi Undip. Dia meneliti tentang studi fenomenologis pengalaman individu yang menjalankan puasa Daud. Tetapi di dalamnya kita setelah kita baca di sini itu disebutkan banyak sekali penelitian yang mengungkap tentang manfaat puasa untuk kesehatan mental. Nah ini coba ini dari penelitian Rani. Puasa itu dapat mengubah pikiran menjadi tenang, damai, bahagia, dan mengurangi rasa takut dan agresif. Puasa dapat mengurangi kecemasan dan depresi. Jadi menarik ini. Ada ini kita kan sedang puasa Ramadan ya. Di sini itu ditemukan. Nah ini penting sekali nih. Nanti kita akan melihat lebih jauh. Kok bisa ya puasa bisa memberi manfaat itu, sementara kok aku kayaknya biasa-biasa aja ya gitu lah. Oke. Masih biasa aja. Biasa aja ya. Baru hari kedua harusnya agak. Padahal usia kita sudah berapa tahun ya? Sudah berapa puluh kali kita melaksanakan puasa ya. Baik. Ini ada penelitian dari Kazemi tahun 2006 menemukan bahwa skor rata-rata kesehatan psikologis sebelum Ramadan dengan sesudah Ramadan itu meningkat dari 33,9 menjadi 34,5. Nih skor depresi rata-rata. Jadi depresi itu menurun ketika kita melaksanakan puasa Ramadan. Gitu, kan? Jadi ini berdasarkan penelitian, ini berarti beneran nih ya, berdasarkan data. Jadi skor rata-rata depresi menurun dari 14,45 menurun menjadi 11,88. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa puasa Ramadan itu menjadi faktor penting untuk menurunkan depresi dan meningkatkan kesehatan psikologis. Dan ini juga ada puasa itu ternyata memiliki hubungan positif dengan kemampuan regulasi kemarahan. Regulasi kemarahan itu artinya kemampuan kita mengelola rasa marah. Itu nanti masuk ke regulasi emosi. Emosi kan salah satunya marah, dendam. Wah, kalau kita bicara emosi lebih menarik lagi. Jadi regulasi emosi itu tema yang ketika di lapangan, ketika saya berpraktek itu menjadi isu yang sering memicu masalah mental. Jadi puasa ternyata mampu memperbaiki regulasi emosi kita, terutama kalau di penelitian ini kemarahan, tetapi tadi juga depresi, terus memberikan mood positif, situasi emosi positif. Menarik ternyata.
Nih, ada penelitian lain, adanya korelasi puasa itu, ada korelasi positif antara kualitas puasa terhadap kebahagiaan. Begitu, Jangan Kak. salah, happiness. Happiness. Salah satu yang sering kita cari adalah happiness kan? Kadang ada yang gini Kak, mau besok udah mulai puasa nih, nggak bisa keluar lagi, nggak bisa nongkrong lagi. Nah itu Kak, jadi masih ada yang sering kita dengar seperti itu Kak. Kenapa seperti itu? Itu artinya pemaknaannya yang belum jalan, yang membuat manfaat. Tapi di sini sebenarnya tidak ada tulisan puasa itu harus dimaknai atau tidak, hanya dijalankan aja ternyata memberi efek, apalagi kalau dimaknai gitu. Makna itu gini, kalau kita bicara makna itu gabungan antara pemahaman dan pengalaman. Jadi makna itu kalau psikologi meaning namanya, memberi makna. Jadi kita memberi arti, kita mempunyai keyakinan atau memberi penilaian terhadap pengalaman atau perjalanan kita, itu makna. Contohnya begini, saya pernah berbicara waktu itu dengan dosen saya. Waktu itu merasa malu. Saya malu Bu karena saya lulusnya telat gitu. Waktu itu gitu. Saya malu berhadapan sama ibu. Ternyata dosen saya itu jawabannya luar biasa yang membuat sampai sekarang saya jadi memahami makna itu seperti apa. Waktu itu dosen saya itu memberi reaksi yang membuat saya sangat nyaman, secure. Jadi beliau dengan wajah datar gitu, emang kenapa kalau lulusnya lama? Ya saya malu, saya memberi contoh yang tidak baik. Saya sendiri merasa tidak baik gitu. Lepas dari makna yang lain. Jadi sebenarnya kualitas mahasiswa itu bukan hanya sekedar tentang cepat tidaknya lulus kuliah, tepat waktu, tetapi bagaimana seseorang itu memaknai perjalanan selama kuliahnya sehingga memberi makna lebih, memberi hal-hal yang lebih dalam kehidupannya. Kalau hanya sekedar kuliah dapat nilai bagus dan tidak ada artinya apa-apa, ya hanya sekedar lulusan terbaik, nanti yang akselerasi nanti dia dapat kerja gitu aja. Tapi ketika memaknai, memberi arti di perjalanan itu, manfaatnya tidak hanya sekedar mendapatkan nilai terbaik, tapi dirinya menjadi lebih matang, lebih merasa mampu. Kalau ada evaluasi diri, jadi merasa lebih mampu untuk menghadapi berbagai permasalahan gitu. Oh, baik Kak. Kalau ini puasa juga begitu. Ya Kak, bagaimana bisa memaknainya hingga kita merasa happy, kita merasa tidak ada beban dengan puasa ini dan memberi manfaat tentunya. Iya, tentunya memberi manfaat. Oke. Jadi bagaimana cara kita memaknai? Yang pertama, kita itu bisa memaknai kalau kita memahami. Tentu makna puasa sudah diberikan sama yang banyak lain, ya kita dengar sering dapat. Tapi kita karena sering dengar jadi sambil lalu. Jadi kalau pas Ramadan kayak gini kan hampir setiap hari kita dengar Kak. Makna puasa, yang tentang puasa sudah. Iya. Tapi kadang-kadang jadi pada nggak dengerin karena saking seringnya. Jadi misalnya puasa itu artinya kan kita menahan diri dari berbagai hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Kita menahan diri. Secara sadar kita menahan diri. Nah, kita menyadari kita sedang menahan diri, tidak hanya sekedar ya udah pokoknya puasa aja gitu. Kita secara sadar menahan diri. Terus yang kedua, kita tahu bahwa puasa itu adalah fondasi kita sebagai seorang muslim. Kita sadar bahwa ini fondasi, ketika sadar ini fondasi. Jadi ketika kita nggak melakukan, ya berarti fondasi kita lemah gitu. Ketika kita dengan penuh kesadaran kita melakukan ini, fondasi saya sebagai seorang muslim, akan beda nanti rasanya. Termasuk kita misalnya seorang ibu mendampingi anak-anak kita belajar puasa gitu, ketika kita hanya tahu pokoknya dia cari gitu aja, itu akan beda. Tapi ketika kita tahu kita sedang ngajari anak kita berpuasa itu, kita kita nanti ini pahalanya itu langsung dari Allah loh, iya kan? Ini pahalanya langsung dari Allah loh. Nanti
sampai di akhir nanti kita akan ketemu Allah langsung loh, gitu-gitu kan maknanya beda. Beda ya. Anak-anak jadi challenge gitu. Ya, beda kalau hari ini kamu bisa puasanya sampai selesai, sampai nanti adzan maghrib dapat hadiah gitu. Beda ya Kak? Itu maknanya jadi makna hadiah. Makna hadiah, iya. Jadi memang idealnya memang sebelum kita melatih anak kita berpuasa itu ceritain dulu tentang makna puasa agar anak-anak kita menikmati bukan makna hadiahnya tapi makna puasanya. Bahkan secara teori kita memang kurang disarankan sih memberi hadiah langsung karena nanti akan berubah dari memaknai puasa ke memaknai hadiah. Iya gitu. Jadi ya. kembali ke apa yang kita lakukan memang benar-benar kita harus yang memaknainya, tahu maknanya dulu ya Kak ya. Kalau kita bisa menyadari, memaknai maka akan muncul rasa bahagia. Oke. Ini ya. Sekarang apa sih manfaatnya yang tadi yang sudah saya sampaikan ya. Yang jelas itu ada lagi mengurangi agresivitas. Iya. Bagaimana Kak itu? Oke, mengurangi agresivitas. Jadi agresivitas itu adalah perilaku yang bermaksud untuk menyakiti orang lain, baik secara lisan maupun secara perilaku. Jadi jangan bayangin kalau menyakiti orang lain itu harus dengan fisik ya, kekerasan fisik ya, kekerasan lisan itu juga. Bahkan pakai HP kita bisa ya Kak? Oh iya, sekarang pakai tulisan. Pakai tulisan. Iya. Kalau zaman dulu kita itu hanya tertekan dengan suara tetangga dan fisik tetangga, bahasa tubuhnya tetangga. Kalau sekarang enggak. Sekarang itu kita di serangan mental kita tidak hanya dari tetangga, tapi dari orang yang bahkan kita tidak kenal lewat media sosial. Saya sering menyampaikan tentang kekuatan mental kita untuk melihat status orang. Karena itu bisa memicu agresivitas di tempat yang lain. Jadi misalnya nih, teman kita tiba-tiba posting si statusnya itu punya hal baru, punya motor baru misalnya. Sementara orang tua kita belum mampu untuk membelikan. Karena pengen sama dengan temannya itu, dia bisa melakukan agresivitas terhadap orang tuanya yang belum mampu itu. Dia marah, akhirnya bisa melakukan hal yang negatif gitu. Tapi dengan puasa ini dari hasil penelitian, dengan puasa insya Allah itu akan mengurangi agresivitas. Karena 30 hari kita dilatih menahan diri. Memang seperti hanya menahan lapar, menahan haus, tapi sebenarnya kita sedang menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa. Kita kan jadi tak sadar nggak sadar kita kan jadi mengurangi tontonan-tontonan yang kurang bermanfaat, yang kurang sopan gitu. Oke. Iya kan? Oke. Baik Kak. Ternyata tidak terasa waktu kita sudah sampai di penghujung acara ini Kak. Ya, jadi sepertinya ini sebenarnya menarik, ada happiness. Nah, ini sebenarnya menarik sekali. Ini baru agresivitas ya. Setelah regulasi emosi itu menarik banget. Kalau agresivitasnya ini benar-benar kita dalam keadaan normal, otomatis nanti sudah sampai ke happiness, sampai dengan kontrol diri. Nah, ini regulasi, tentunya cukup menarik lagi. Nanti ada prosocial behavior. Jadi prosocial behavior itu semacam helping behavior, ada empati, ada altruisme. Menarik sebenarnya. Nah, ini tentunya menarik. Tapi untuk saat ini kita harus mengakhirinya sampai di sini dulu, Kak. Jadi sampai ketemu, jangan lewatkan, tetap setia di Umar TV. Dan kita pasti akan kembali lagi, saya akan kembali masih bersama dengan kakak psikolog, ada Kak Insaf, masih dengan melanjutkan tema yang sama, pengaruh puasa dengan kesehatan mental. Jadi jangan lewatkan tayangan yang akan datang, masih bersama Umar TV, dan terima kasih atas kebersamaannya. Kami pamit undur diri terlebih dahulu. Albiru Maditako, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.